Waalaikumsalam. Nama saya Priscilla Francisco. Hari ini saya akan membahas materi tentang debat. Apa itu debat? Debat pada hakikatnya adalah ada hubungan antar pribadi atau antar kelompok manusia dengan tujuan mencapai kemenangan untuk suatu pihak. Tujuan dari debat adalah kedua belah pihak yang mencoba membangun suatu kasus yang didukung dengan argumen-argumen yang pro atau kontra, berdasarkan pada pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana, serta diakhiri kesimpulan. Pada praktiknya, para peserta debat harus memiliki kemampuan bahasa yang baik, pengetahuan yang luas, dan pengetahuan yang berkuasa untuk menanggapi sebuah kasus. Dalam sebuah debat pasti ada masalah, sudut pandang, dan argumen yang dibahas. Unsur-unsur setiap paragraf dari teks dapat dibangun oleh beberapa unsur, yaitu ide pokok, kalimat utama, dan kalimat penjelas. Dalam debat, Anda perlu memahami bahwa sebelum melakukan kegiatan berdebat, Anda harus menentukan masalah dalam debat serta mengambil unsur-unsur format debat. Sekian dari saya, ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan saya bertanya. Saya mau bertanya, jelaskan yang dimaksud dengan pro dan kontra. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan bertanya. Saya ingin menanya bagaimana cara mengidentifikasi debat atau isi debat. Dalam debatnya itu ada apa saja. Terima kasih. Yang kira mau kontak mana jangan kita agak tahu lah udah. Terima kasih atas kesempatan bertanyanya. Nama saya Rikia. Saya ingin bertanya contoh dari unsur-unsur format di media. Contoh unsur-unsur format. Pak, naik kereta jauh ke situ Cikampek belum Pak, beli helikopter. Iya. Oh, kemarin apa? Parkes. Ini karena sebelum. Ya kan dalam debat itu ada pro, ada kontra, terus ada 3 dia. Ada netral. Iya. Yang pro, halo cek 1 2, yang pro itu apa? Ya, yang setuju dengan Yang setuju dengan pernyataan yang dilempar. Hari ini adalah tentang A. Pengertian puisi, yang B. Jenis dan ciri pengertian puisi. Puisi merupakan bentuk karya sastra dari hasil ungkapan dan perasaan penyair dengan bahasa yang terikat irama mantra, rima, penyusunan lirik, dan bait serta penuh makna. Yang B. Puisi naratif, mengungkapkan suatu cerita, elegi. Yang kedua B. Serenada. Yang ketiga C. Ode. 3. Puisi. Teks puisi ada 4, yaitu sebagai berikut. Kok yang diungkapkan dalam sebuah puisi menentukan diksi. Yang kedua, rasa. Rasa adalah ungkapan atau ekspresi penyair kepada Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suci Pradewi. Saya ingin bertanya, apakah perbedaan antara elegi, serenada, dan ode? Terima kasih atas kesempatan bertanyanya. Saya Aprilia. Nah, di ciri puisi itu tadi kan ada yang tiap gatra terdiri dari 2 kata, itu maksudnya gimana? Contohnya, saya juga. Ya. Ya, enggak. Yang 3, ya. Kan masih 2. Terima kasih atas kesempatan bertanyanya. Nama saya Likia Siramanda. Saya ingin bertanya, puisi deskriptif itu maksudnya gimana ya? warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan materi yang berjudul semak dan negosiasi. A. Evaluasi pengajuan, penawaran, dan persetujuan dalam teks negosiasi. 1. Menentukan isi permasalahan atau pengajuan dan penawaran dan persetujuan. Negosiasi merupakan salah satu bentuk interaksi
berikutnya: orientasi, perbedaan, pemenuhan penawaran persetujuan dan tertentu. Yang kedua, menemukan ciri-ciri kebahasaan teks negosiasi. Dalam teks negosiasi terdapat beberapa ciri kebahasaan, yaitu kata memaksa, D. adanya pasangan tuturan atau partisipan, E. jika berbentuk dialog maka terdapat tanda baik peristiwa dan tanda petik. D. Teks negosiasi berarti menyusun kembali teks negosiasi. Sebelum menyusun teks negosiasi, terlebih dahulu harus menentukan topik dan menentukan nomor naiknya. Sebutkan 5 kegiatan negosiasi selain jual beli yang dilakukan dalam kehidupan nyata. Selain jual beli, dilakukan dalam kehidupan nyata. Bagaimana nilai dalam negosiasi? Bagaimana nilai dalam bernegosiasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, kegiatan dalam negosiasi. Topik 3 pertama dari WK, sebutkan 5 kegiatan negosiasi selain jual beli yang ditemukan dalam kehidupan nyata. 1. Negosiasi PR antara murid dan guru. 2. Negosiasi lama. 3. Negosiasi hukuman. 4. Negosiasi saat ditilang polisi. 5. Negosiasi saat ditilang polisi. 5. Negosiasi saat didenda karena melanggar aturan. Tipe yang baik dalam bernegosiasi, pertanyaan dari Bunda Kanisa. Yang pertama, menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Yang kedua, terdapat ungkapan yang bersifat persuasif. Yang ketiga, adanya pasangan tuturan atau partisipan. Yang kelima, bersikap jujur. Terus yang pertama, negosiasi dapat memberikan kemudahan bagi pihak yang bernegosiasi untuk menentukan pilihannya. Yang kedua, negosiasi dapat diberikan ruang kepada pihak-pihak yang bernegosiasi untuk menentukan kesepakatan bersama sehingga tidak ada masalah yang dirugikan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Kanisa. Saya akan membahas presentasi pelajaran bahasa Indonesia yang berada pada bab 6, yaitu debat dan kegiatan. Kegiatan pertama ini. Apakah yang dimaksud dengan debat? Debat pada hakikatnya adalah adu argumentasi. Saya debat. Di bagian ini masing-masing tim menyampaikan saran mereka. 4 kesimpulan. Bagian ini berisi kesimpulan dari setiap tim, diakhiri dengan kesimpulan dari moderator debat. Adapun kaidah pembahasan teks debat. Bagaimanakah etika bertanya dan berdebat? Beberapa etika dalam debat, yakni pertama, bertanya secara serius. Maksudnya adalah kamu harus sungguh-sungguh bertanya kepada lawan. Apakah yang dimaksud dengan argumentasi? Dalam kamus besar bahasa Indonesia, yang ketiga, pertanyaan dari Mutia. Sebutkan 2 contoh kalimat rujukan. Yang pertama, tadi pagi adik bangun kesiangan, ia terlambat masuk ke kelas. Dan yang kedua, kemarin saya membaca novel.